Raja Ampat sangat terkenal, namanya identik dengan surga. Terletak di Provinsi Papua Barat, Indonesia, ini adalah kepulauan yang menakjubkan. Keindahannya sering digambarkan sebagai sesuatu yang luar biasa, surga sejati di bumi. Pulau-pulau ini diselimuti hutan zamrud, yang masih alami dan hidup. Di sekelilingnya terdapat perairan yang jernih luar biasa, penuh dengan kehidupan. Wilayah ini bukan hanya indah, ini adalah suaka yang sangat penting. Ini adalah bukti keagungan alam. Kita harus mengakui signifikansi globalnya yang mendalam, karena masa depannya berada dalam keseimbangan yang rapuh yang menuntut perhatian dan kepedulian kita sepenuhnya. Keanekaragaman hayati di sini sungguh luar biasa, pusat kehidupan laut global. Raja Ampat terletak di dalam segitiga terumbu karang, area yang terkenal akan kekayaannya. Ini adalah rumah bagi lebih dari 75% dari semua spesies karang yang dikenal di planet ini. Lebih dari 1.500 spesies ikan berenang di sistem terumbu karang yang rumit ini. Ikan pari manta raksasa meluncur anggun mengikuti arus. Kawanan barakuda menciptakan pola yang memukau. Kuda laut kerdil kecil menempel pada kipas laut yang berwarna-warni. Keanekaragaman yang menakjubkan ini menarik para ilmuwan dan penyelam dari seluruh penjuru dunia. Semua ingin menyaksikan keajaibannya, mengakui pentingnya ekologisnya yang tak tertandingi, yang harus dilindungi dengan gigih. Selain ekosistem lautnya yang hidup, geologi Raja Ampat juga sama memikatnya. Formasi karst yang unik, menyerupai jamur raksasa, menjulang dramatis dari laut biru kehijauan. Pulau-pulau batu kapur yang ikonik ini, menciptakan lanskap yang surreal sekaligus kuno. Laguna tersembunyi, yang hanya dapat diakses melalui saluran sempit, menawarkan pelarian yang tenang dari dunia luar. Pantai berpasir putih yang terpencil mengelilingi banyak pulau, mengundang kontemplasi yang tenang dan koneksi dengan alam. Topografi dramatis ini berkontribusi secara signifikan terhadap ceruk ekologisnya yang unik. Isolasi relatif daerah ini telah lama melindungi kondisinya yang masih alami, kualitas yang langka dan berharga di dunia yang berubah dengan cepat saat ini. Pentingnya Raja Ampat melampaui daya tarik estetikanya. Ini berfungsi sebagai organ vital bagi kesehatan laut planet ini. Terumbu karang yang kuat berfungsi sebagai tempat berkembang biak, yang penting bagi spesies ikan yang tak terhitung jumlahnya. Stok ikan ini sangat penting untuk ketahanan pangan regional, mendukung mata pencaharian masyarakat lokal. Terumbu karang juga menyediakan perlindungan pantai alami terhadap ancaman badai dan erosi yang semakin meningkat. Selain itu, ekosistem yang rumit ini memainkan peran penting dalam penyerapan karbon, berkontribusi pada upaya regulasi iklim global. Melestarikan Raja Ampat oleh karena itu merupakan keharusan global, tanggung jawab bersama yang kita semua pikul demi kesejahteraan planet kita. Namun, ada jenis harta karun lain yang tersembunyi di bawah permukaan Raja Ampat yang menakjubkan. Survei geologi baru-baru ini telah menemukan endapan mineral yang signifikan di wilayahnya. Endapan ini terletak di beberapa pulau di kepulauan yang sangat dihargai ini. Penemuan ini telah memicu perdebatan yang kompleks dan seringkali panas. Di satu sisi, ada daya tarik kuat dari pembangunan ekonomi dan janji penciptaan kekayaan. Di sisi lain, ada risiko yang mendalam dan tak terbantahkan terhadap salah satu ekosistem paling rapuh dan tak tergantikan di dunia. Potensi penambangan menimbulkan konflik yang tajam. Ini mempertentangkan keinginan untuk keuntungan ekonomi jangka pendek dengan keharusan pelestarian lingkungan jangka panjang. Ini adalah dilema kritis tanpa jawaban yang mudah. Mineral yang ditemukan bervariasi dan sangat berharga di pasar global. Nikel adalah sumber daya utama yang telah menarik perhatian besar dari perusahaan pertambangan internasional. Ada juga indikasi kuat adanya endapan emas yang substansial, tembaga, dan mineral lain yang berpotensi menguntungkan yang tersembunyi di bawah tanah. Sumber daya ini tidak tersebar merata di seluruh kepulauan. Pulau-pulau tertentu seperti Waigeo dan Gek telah diidentifikasi sebagai daerah dengan potensi penambangan yang sangat tinggi. Konsentrasi mineral ini berarti bahwa setiap kegiatan ekstraksi kemungkinan akan intensif dan sangat terlokalisasi di daerah-daerah yang ditargetkan ini. Metode yang diperlukan untuk mengekstraksi mineral ini seringkali invasif, menimbulkan ancaman langsung dan substansial. Para pendukung penambangan sering menunjuk pada potensi manfaat ekonomi bagi wilayah tersebut. Mereka berpendapat bahwa operasi penambangan dapat secara signifikan merangsang pembangunan regional dan meningkatkan ekonomi lokal.
Ini dapat menyebabkan penciptaan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan bagi penduduk lokal, menawarkan sumber pendapatan baru dan beragam. Pendapatan besar yang dihasilkan dari kegiatan penambangan, kemudian dapat digunakan untuk mendanai layanan publik yang penting. Ini termasuk peningkatan penting dalam sistem pendidikan, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur publik seperti jalan dan pelabuhan. Argumen semacam itu menyajikan penambangan sebagai jalur yang layak menuju kemajuan dan peningkatan kemakmuran bagi Papua Barat. Namun, janji-janji ini harus dicermati dengan hati-hati terhadap potensi biaya tersembunyi. Gagasan untuk memperkenalkan penambangan skala besar ke Raja Ampat sangat mengganggu banyak pihak. Ini adalah daerah yang dirayakan secara global karena keindahan alamnya yang tak tertandingi dan keanekaragaman hayatinya yang menakjubkan. Ini dihormati sebagai suaka, tempat berharga di mana alam berkembang dalam bentuknya yang paling murni dan tidak terganggu. Untuk menumpangkan industri berat dengan mesin dan limbahnya ke lingkungan yang begitu halus dan sensitif, tampaknya hampir tidak senonoh terhadap nilai intrinsiknya. Risikonya sangat besar dan berpotensi tidak dapat diubah polusi parah pada perairannya yang terkenal jernih, kerusakan habitat yang meluas dan permanen, dan hilangnya spesies unik dan terancam punah yang tragis dan tidak dapat dipulihkan. Perairan kristal bisa menjadi beracun, dan terumbu karang yang hidup bisa tersumbat oleh sedimen. Penolakan terkuat terhadap penambangan datang langsung dari masyarakat lokal. Masyarakat adat Raja Ampat memiliki hubungan leluhur yang mendalam dengan pulau-pulau dan perairan sekitarnya ini. Bagi mereka, lingkungan ini bukan hanya kumpulan sumber daya yang harus dikatalogkan dan dieksploitasi. Ini adalah rumah mereka, sumber dari budaya mereka yang berbeda, identitas unik mereka, dan mata pencaharian sehari-hari mereka. Mereka telah hidup sebagai penjaga setia tanah dan laut ini selama generasi yang tak terhitung, mengembangkan praktik-praktik berkelanjutan. Ancaman penambangan yang membayangi menimbulkan bayangan gelap dan menakutkan atas cara hidup tradisional mereka. Mereka takut akan penggusuran, pencemaran daerah penangkapan ikan vital mereka, dan penodaan situs leluhur suci mereka. Aktivis lingkungan dan berbagai organisasi non-pemerintah dengan cepat bersatu untuk mendukung tujuan penting ini. Mereka bekerja tanpa lelah untuk menyoroti signifikansi ekologis global Raja Ampat. Mereka mengeluarkan peringatan keras tentang kerusakan dahsyat yang pasti akan disebabkan oleh kegiatan penambangan terhadap surga yang rapuh ini. Organisasi-organisasi ini melakukan penelitian ilmiah yang vital, mendokumentasikan potensi dampak lingkungan dan sosial, dan meluncurkan kampanye kesadaran publik yang ekstensif. Mereka juga terlibat dalam advokasi yang gigih, mendesak badan-badan pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan yang lebih kuat dan efektif. Mereka berpendapat bahwa manfaat ekonomi jangka panjang dari ekowisata berkelanjutan dan konservasi jauh melebihi keuntungan sesaat dari penambangan yang merusak. Upaya masa lalu untuk memperkenalkan operasi penambangan telah disambut dengan perlawanan sengit dan seringkali berhasil. Contoh penting melibatkan konsesi penambangan yang diusulkan di Pulau Gak, daerah yang dikenal kaya akan endapan nikel. Ketika rencana operasi penambangan skala besar muncul, masyarakat lokal segera bangkit dalam protes keras. Mereka didukung oleh koalisi luas kelompok lingkungan nasional dan internasional. Tantangan hukum segera diajukan, mempertanyakan validitas dan legalitas izin yang dikeluarkan. Kampanye media yang ekstensif membawa masalah ini ke perhatian global, menyoroti potensi bencana ekologis. Upaya terkoordinasi ini menyebabkan penundaan yang signifikan, tinjauan menyeluruh, dan dalam beberapa kasus, pencabutan izin penambangan yang kontroversial. Warisan budaya masyarakat adat Raja Ampat secara tak terpisahkan terkait dengan lingkungan alamnya. Pengetahuan ekologis tradisional mereka sangat luas dan diturunkan melalui banyak generasi. Pengetahuan ini mengatur praktik penangkapan ikan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan rasa hormat terhadap keseimbangan alam. Operasi penambangan tidak hanya akan menghancurkan habitat fisik, tetapi juga mengganggu praktik budaya kuno dan vital ini. Polusi akan memusnahkan stok ikan lokal, sumber makanan utama dan pokok ekonomi bagi banyak keluarga. Potensi hilangnya situs alam suci akan memutuskan hubungan spiritual dengan tanah leluhur mereka. Kehancuran budaya ini adalah dimensi kritis, namun seringkali terabaikan dari ancaman penambangan. Dampak lingkungan dari penambangan di Raja Ampat bisa sangat dahsyat. Penambangan terbuka,
metode yang umum digunakan untuk ekstraksi nikel, akan secara permanen merusak lanskap pulau-pulau. Ini akan memerlukan pembukaan area luas hutan hujan purba yang masih alami, sehingga menghancurkan habitat penting bagi spesies darat unik yang tak terhitung jumlahnya. Yang lebih mengkhawatirkan, limbah beracun dari tambang-tambang ini, yang pasti mengandung sedimen berbahaya dan logam berat berbahaya, akan langsung mengalir ke laut. Polusi yang meluas ini akan terbukti mematikan bagi ekosistem terumbu karang yang halus dan kompleks. Karang-karang yang hidup akan tercekik dan diracuni, menyebabkan pemutihan dan kematian yang meluas, pada akhirnya mengubah surga penyelam yang terkenal di dunia menjadi gurun bawah laut yang sepi. Tatanan sosial dan ekonomi Raja Ampat juga akan menghadapi gangguan parah dan berpotensi tidak dapat diperbaiki. Industri ekowisata yang berkembang pesat, yang telah menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan dan vital bagi banyak keluarga lokal, sepenuhnya bergantung pada keindahan alam yang masih alami dan ekosistem laut yang sehat di wilayah tersebut. Jika terumbu karang yang megah mati dan perairan yang jernih menjadi tercemar dan keruh, para turis pasti akan menghilang. Ini akan memicu hilangnya pekerjaan secara luas dan kesulitan ekonomi yang signifikan, merusak upaya pengembangan berbasis masyarakat yang telah dilakukan dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Penangkapan ikan tradisional, pilar lain dari mata pencarian dan budaya lokal, juga akan hancur oleh polusi laut yang meluas yang berasal dari kegiatan penambangan. Menanggapi ancaman serius dan meningkat ini, tindakan perlindungan yang signifikan telah dimulai oleh berbagai pemangku kepentingan. Mengakui nilai global yang sangat besar dari warisan alam Raja Ampat yang tak tertandingi, berbagai tingkat pemerintahan telah menunjukkan komitmen yang meningkat dan disambut baik untuk konservasi jangka panjangnya. Beberapa izin penambangan yang sangat kontroversial telah ditinjau dengan cermat, dan yang menggembirakan, beberapa telah berhasil dicabut atau ditangguhkan. Upaya terkoordinasi saat ini sedang dilakukan untuk memperkuat peraturan lingkungan yang ada, dan untuk secara strategis memperluas jaringan kawasan konservasi perairan. Organisasi non-pemerintah terus memainkan peran pengawas yang krusial, di samping memberdayakan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya laut mereka yang berharga secara efektif, melalui praktik berkelanjutan yang terbukti. Pada akhirnya, keputusan mengenai penambangan di Raja Ampat melampaui perhitungan ekonomi sederhana atau perdebatan politik. Ini adalah pilihan moral yang mendalam tentang warisan seperti apa yang secara kolektif ingin kita tinggalkan untuk generasi mendatang. Daya tarik kuat dari keuntungan jangka pendek yang berasal dari ekstraksi sumber daya terbatas yang tidak terbarukan harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan bijaksana terhadap nilai abadi yang tak terukur dari melestarikan harta global yang tak tergantikan. Nilai intrinsik ini bersifat ekologis, mendukung keanekaragaman hayati yang sangat besar, bersifat ekonomis, melalui pariwisata berkelanjutan dan perikanan yang kuat, dan sangat bersifat budaya bagi masyarakat adat yang menyebut surga ini sebagai rumah. Setiap keputusan harus didekati dengan kehati-hatian yang maksimal, kebijaksanaan yang mendalam, dan komitmen yang teguh terhadap keberlanjutan ekologis jangka panjang.